Cemana pihak Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera atau CHHS kemungkinan mendapatkan kembali haknya atas tanah seluas sekitar 3.150 meter persegi di Kelurahan Lontar di Surabaya. Putusan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung memungkinkan lahan milik yayasan tersebut batal dicaplok mafia tanah. Lahan itu termasuk di kawasan Darmo Permai. Lahan itu pertengahan tahun 2021 pindah tangan kepada pihak lain melalui sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidangnya berlangsung kurang dari 1 bulan. Dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Itong Isnaini Hidayat yang didampingi oleh Panitra Hamdan. Nah, Itong dan Hamdan adalah pasangan hakim dan panitra di Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK Januari tahun 2022. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya bulan Oktober tahun 2022, Panitra Hamdan dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan dipidana 4 tahun penjara ditambah denda 250 juta rupiah. Sedang Hakim Itong dipidana 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ronald Talawai, sarjana hukum, advokat yang mendampingi pihak yayasan dalam proses peninjauan kembali, mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung itu. Namun, di situs kepanitraan Mahkamah Agung sudah muncul pengumuman bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan Ronald Talawai atas nama Yayasan CHHS dikabulkan dan diputus dalam sidang 30 November tahun 2022. Yayasan CHHS menguasai lahannya selama sekitar 20 tahunan. Yayasan itu merupakan himpunan alumni sebuah sekolah di Surabaya. Kata Ronald Talawai, sebetulnya para pengurus yayasan berniat mendirikan sejenis sekolahan atau gedung pendidikan. Tetapi uang guna mendirikan bangunan tersebut belum terkumpul. Terakhir, lahan itu disewakan sebagai tempat penyimpanan alat berat milik PT Wijaya Karya, suatu perusahaan BUMN yang sedang mengerjakan proyek pembangunan di lokasi yang dekat dengan lahan yayasan. Tahun 2021, Mulia Hadi dan kawan-kawan menggugat Yayasan CHHS atas kepemilikan tanah. Penggugat mengaku sebagai ahli waris Randim P. Warsiah yang katanya menjadi pemilik tanah yang dikuasai oleh yayasan dan tetangganya. Mulia Hadi dan kawan-kawan mengajukan bukti-bukti berupa surat keterangan tanah bekas milik adat tertanggal 26 Maret 2021. Kutipan sementara register tanah tahun 2021 tertanggal 26 Maret 2021. Nomor register tetap Persil 186 kelas D2 seluas 3.150 meter persegi atas nama Mulia Hadi dan kawan-kawan selaku ahli waris Randim Warsiah. Juga surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau yang biasa disebut sporadik tertanggal 2 Desember tahun 2016 yang diketahui Lurah Lontar dan pengakuan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa petok D nomor 14345 Persil 186 kelas D2. Padahal sejatinya lahan itu dikuasai oleh yayasan sejak dulu. Entah bagaimana
bisa muncul surat keterangan penguasaan fisik yang diketahui Lurah Lontar. Dalam peninjauan kembali, Ronald Talawai mengkritisi surat keterangan yang diketahui oleh Lurah Lontar tersebut. Dia minta Mahkamah Agung menolak gugatan Mulia Hadi dan kawan-kawan sepenuhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Mulia Hadi dan kawan-kawan tidak dapat diterima. Tetapi Ronald tidak berani menebak isi putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung karena dia belum menerima salinan putusan perkara itu. Perkara peninjauan kembali itu diadili oleh mahkamah yang diketuai oleh Hakim Agung Maria Ana Amiati SH.MH dengan anggota Dr. Haji Panji Widakdo SH.MH dan Dr. Rahmi Mulyati SH.MH. Isi putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon peninjauan kembali. Mulia Hadi dan kawan-kawan yang mengaku ahli waris Randim Warsiah menggunakan surat-surat keterangan yang serupa juga menggugat pemilik lahan di sebelah yayasan. Melalui sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, lahan seluas 6.835 meter persegi di sebelah lahan yayasan juga jatuh ke tangan penggugat. Padahal pemiliknya membeli lahan dengan itikat baik dari pengembang PT Darmo Permai pada tahun 1995 dan sejak saat itu menguasai lahannya. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya menilai surat-surat keterangan yang diterbitkan Lurah Lontar merupakan bukti kepemilikan yang lebih sah dibandingkan dengan sertifikat tanah yang dimiliki yayasan maupun tetangganya. Akibatnya, Pengadilan Negeri menilai Mulia Hadi dan kawan-kawan lebih berhak menjadi pemilik kedua lahan itu ketimbang yayasan dan tetangganya. Pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Sekarang, Mulia Hadi dan kawan-kawan dilaporkan ke Bareskrim Polri sehubungan penggunaan keterangan atau dokumen palsu. Tetapi, penyidikannya masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Macam mana